أحمد بن سعد بن قيم ولا محمد بن علي بن علي مولانا بن شيخ بن سلطان بن مولانا بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن مولانا بن سعد بن جعفر بن شيخ مولانا جميع أولياء الصالحين المسلمين والسماء والمؤمنين من النظر العظيم درجة من الجنة وينبغي من شر الأنوار من دين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة سيدعو ناديه سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai akhir surah. Suratul Alaq dinamakan juga Suratul Qalam dan Surah Iqra, yaitu Makkiyah. Artinya turunnya sebelum Nabi pindah ke negeri Madinah, yaitu 19 ayat, kalimahnya 72 kalimah, huruf-hurufnya 270. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang maksudnya wallahu alam, baca olehmu ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan seluruh sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menjadikan manusia daripada segumpal darah. Yang asalnya kita dari setitik air mani, 40 hari tertahan di dalam rahim ibu, maka menjadi segumpal darah. Sudah segumpal darah itu 40 hari lamanya, lalu menjadi segumpal daging. Nah, kemudian sampai jadi tulang mereka. Jadi manusia itu dijadikan daripada segumpal darah tadi, supaya kita ingat asal kejadiannya tadi, yang asal dari air mani kemudian menjadi segumpal darah lalu jadi segumpal daging. Nah, ini perlu supaya kita jangan sampai terkabur dan supaya kita ingat Allah yang menciptakan kita. Jadi jangan sampai lupa bahwa yang menjadikan yang lain dari Allah atau ibu bapa disambat nama Allah kita. Karena bisa Allah yang menciptakan manusia. Iqra wa rabbuka akram. Baca olehmu dan Tuhanmu Maha Pemurah.
alladzi 'allama bil qalam, yang melajari ia dengan perantara qalam. Jadi melajari manusia ini tulis menulis dengan qalam. Wa qala Qatadatu al-qalamu ni'matun min Allah ta'ala walaula dzalik lam yakun dinun wa lam yasuh aisyun. Telah berkata Qatadah, permula qalam itu pena itu satu nikmat dari Allah Ta'ala. Jikalau tidak yang demikian itu qalam tadi, pena yang tulis menulis itu, niscaya tidak tegak agama dan tidak patut penghidupan kita. Agama kada kawa kalau kada tulisannya hanya pender-mender aja, kalau kada tertulis kada bisa sampai kayak kita nih. Banyak Quran aja kada ada pena, kada kawa menulis, ya kan? Kada ada hafalan-hafalan banyak, habis orangnya habis, mati habis. Nah, jadi kada bisa tegak agama. Nah, jadi ini qalam ini satu nikmat dari Allah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr qala qultu ya Rasulullah aktubu ma asma'u minka min hadis qala na'am faktub fa inna Allah ta'ala 'allama bil qalam. Telah meriwayatkan Abdullah bin Umar bin Amr, ia berkata, aku kata ya Rasulullah, apakah aku tulis apa yang aku dengar dari engkau daripada hadis-hadis? Ya, tulis olehmu. Allah Ta'ala melajari dengan qalam tadi. Jadi dapat lantaran kita menulis. Jadi belajar itu perlu dicatat, itu ditulis. Maknanya kalau sudah ada tulis ini kita belajar. Nah, untuk supaya dapat tulis maknanya itu bisa ada keingatan kita, ya kan? Tahun belum bisa apa nggak tahun sudah bisa. Cuma perlu catatan tulisan itu. Allamal insana ma lam ya'lam, melajari akan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Tuhan melajari manusia ini dengan perantara kalam dan juga dengan tiada perantara kalam dari perkara-perkara yang mantap dan yang sangat yang belum terlintas di hati manusia itu bisa dapat biar kada ada kolam Tuhan bisa. Jadi Tuhan melajari manusia ini ada dengan kolam, ada dengan tiada pakai kolam. Tak ada bisanya aja, orang tak bisa aja macam nabi-nabi itu bisa kada ada pakai kolam. Nabi di mana belajar? Nah, orang nabi kita ummi, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Tapi pidato harap nah, kalau menulisnya membacanya suruh ada, kecuali perlu nabi itu hanya bisa membaca. Itu satu hikmat yang besar. Andai kata nabi ahli baca, ahli tulis, saya dituduhnya menyalin di mana-mana itu Quran atau mengambil dari orang lain-lain itu. Tapi nabi kada bisa menulis dan kada bisa membaca, kada bisa suruh itu aja. Nah, pembacaannya kada, namun perlu sedikit bisa aja. Itu Nabi Muhammad. Kalla inna insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenarnya sungguhnya manusia melampaui batas karena ia melihat dirinya merasa berkecukupan, merasa sugih. Ini bisa lantaran harta, lalu dia menjadi takabur, merasa berkecukupan, merasa sugih, merasa banyak harta, jadi takabur, sombong, lalu melimpati batas. Ayat ini turun sampai akhir surah pada Abu Jahal, mengisahkan Abu Jahal. Nah, di mana kisahnya? Ruwiya anna Abu Jahlin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Atasumu anna man istaghna tara faj'al lana jibala Makkah fiddatan wa dhahaban la'allana na'khudhu minha fanadra fanad'u dinana wa nad'u dinaka." Fanazala alaihi Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad in syi'ta fa'alna dhalik summa illam yu'minu fa'alna bihim ma fa'alna bi ashabil ma'idah. Fakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ibqa'an alaihim. Telah diriwayatkan bahwasanya Abu Jahal laknatullah berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menyangka bahwasanya orang yang merasa kaya itu takabur? Maksudnya mengirakan kan? Jadi apabila orang kaya merasa dia kaya itu melimpati batas, ujar Abu Jahal, maka jadikan orang bagi kami gunung-gunung Makkah itu perak dan emas, supaya kami mengambil daripadanya, maka kami akan melimpati batasnya. Bujur kalau orang sugih itu melimpati batas, nah, dia kalinya lagi.
maka kami akan meninggalkan agama kami dan kami mengikut agama engkau. Ayo artinya bujur kan? Ayo jadikan gunung yang ada Makkah emas dan perak kami ambilnya, lalu kami akan limpah di batas. Nah, kami akan meninggalkan agama kami dan kami mengikut agama engkau. Lalu turun Jibril alaihissalam, lalu Jibril berkata, "Hai Muhammad, jika engkau kehendaki kami perbuat yang demikian, dijadikan gunung-gunung Makkah emas perak." Nah, kemudian ujar Jibril, jika mereka tidak beriman, kami perbuat dengan mereka itu barang yang kami perbuat dengan Ashabul Maidah. Ashabul Maidah, nang waktu kaum Nabi Allah Isa itu minta turunkan dalam makanan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu na'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Ashabul Maidah, Nabi Isa lalu hanya minta dalam makanan lalu beriman ujarnya. Nabi Isa berdoa, ayat yang kami turunkan atas kami maidah dalam makanan daripada langit adalah menjadi halal bagi kami, bagi orang dahulu dari kami dan orang yang kemudian, dan satu tanda kekuasaan dari engkau. Warzuqna, berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, engkau sebaik-baik orang yang beri rezeki. Nah, kadang-kadang ringkasan kalau Nabi Isa berdoa minta diturunkan oleh Allah maidah dalam makanan dari langit. Ada iwak pasal sudah kita ngesahkan ayat 7 semalam, juz ke-7 yang dimakan itu saling lezatan, kadang mau pulang tampil kembali jangan dimakan boleh asa kada habis ya. Nah, ini diturunkan itu sekalinya apa? Kadang mau beriman, kadang mau taat apa yang diberi petunjuk oleh Nabi Allah Isa tentang maidah itu dulu. Akhirnya apa? Disiksa, jadi warik, jadi babi. Lembe itu 40 hari dalam matian. Nah, kelongkongan jadi warik, jadi babi. Nah, ujar Jibril, lamun kami perbuat amun sampeyan berdoa dikabulkan oleh Allah, tapi apabila mereka tidak beriman akan dibinasakan seperti Ashabul Maidah. Nah, lalu akhirnya tertahan Rasulullah SAW daripada berdoa karena mengekalkan atas mereka. Kasihan Nabi kena aneh kalau dimusnahkan, habis kena umat sini. Maka banyak lagi yang kada beriman ini, bukan Abu Jahal aja, yang lainnya minta juga. Nah, tapi Nabi karena rahmatan lil alamin sidin tidak mau mendoakan itu. Andai kata berdoa sin turun tadi, gunung tadi jadi amas, jadi berabutnya, akhirnya lalu dia berlaku zalim, akhirnya kada beriman juga, apa? Musnah semuanya. Harapan Nabi ini minta supaya beriman. Kada si Abu Jahalnya anaknya barang beriman nih tujuan Nabi. Itu harapan sidin lah. Ya memang ganggu menyakiti bapak didoakan aja oleh Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku beri petunjuklah kaumku mereka kada tahu. Nah, waktu Nabi kembali dari Taif, nang sidin tu dihamputi nawan batu sampai berlumur darah. Balik sidin pulang ke Makkah. Ya tadi tengah lorong malaikat gunung itu turun. Datang nang Rasulullah. Ya Rasulullah, lamun sampean mengizinkan ulun angkat 2 buku gunung nang saling ganalan yang ada di Makkah. Ulun angkat sabukunya di atom dilabuh ka Taif sabuku, ka Makkah sabuku, ya tah habis beratan matan lainnya gunung saling ganalan itu diangkat oleh malaikat gunung. Namun sampean mau, karena bersedih malaikatnya melihat Nabi belum darah, boleh kada jadi dakwah kalau sakit itu. Mana apa Nabi? Oja Nabi, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Aku mengharap bahwa Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang yang memegang agama. Biar orang tuh hanya mengganggu menyakiti kepada aku. Abu Jahal laknatullah, Walid apa ini raja yang mulai idabel macam-macamnya. Sebab Nabi dapat tindakan daripada orang Taif itu apabila sakit itu lantaran informasi daripada si Abu Jahal yang buat Makkah ini juga. Muhammad aja datang ke sana itu membawa agama baru. Jadi tulak boleh putih macam-macamnya informasinya ini jangan diterima. Nah, akhirnya di sana melaksanakan di kabilah sakit itu. Nah, sampai dihamputi Muhammad anak Abi Kabasa pendar urusan langit dari lagum dihamputnya nawan batu. Nah, ini nah harapan Nabi itu kadang lawan Nabi dilawankan oleh malaikat gunung yang malam putih sinar batu tadi aturannya ditawarin lamun hendak aku angkatakan sebuku gunung ini sakit tadi kata itu kepada sakit itu diangkatakan hampasakan matian beratan nang putih tadi nang sebukunya pun diangkatakan timbal pulang ke Mekah
hancur meledak gunung Makkah itu gunung batu, nah ini kan. Nah, tapi Nabi tadi mengharap bahwa Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang yang memegang agama. Harapan Nabi ini kabul. Abu Jahal laknatullah lamusibana lawan Nabi. Anaknya Ikrimah beriman lawan Nabi kita. Walid memusuhi bandar lawan Nabi. Tapi anaknya Khalid nah beriman lawan Nabi. Oh, ini malah menjadi panglima perang. Khalid. Ikrimah minta 2 orang memimpin peperangan beberapa kali. Nah ini. Nah jadi nanti kadang mau sabar aja sebentar. Jadi harapan saya kabul. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, sesungguhnya kepada Tuhan engkau kembali seluruh urusan dengan mati dan akan dibangkitkan, maka engkau lagi akan melihat ketika itu akibat nang kedurhakaannya si Abu Jahal laknatullah dan orang kafir itu. Ayo karena akan kembali kepada Allah. Lihat akibatnya kemana cakarnya? Ke neraka bertahan orang kafir itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu Tuhan? Yang menegah ia akan hamba apabila ia sembahyang. Ini Nabi Muhammad sembahyang. Si Abu Jahal mesti melarang benar supaya Nabi jangan sembahyang. Ini Abu Jahal. Rawa Muslimun an Abi Hurairah qala Abu Jahlin fi mala'in min tughati Quraisyin hal yaqiru Muhammadun wajhahu. Dan azhurikum faqala na'am qala wallata wa uzza in ra'aytu yaf'alu dzalik la ata'anna ala raqabatihi wa la'afiranna wajhahu fitra. Qala ta'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ta'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raqabati fanakasu ala aqibai wa huwa yattaqi bi yadihi wa qala ma laka ya Abul Hakam fa qala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa hawlan wa ajnihatan fa anzalallahu hadhihi ayah. Dalam Muslim dari Abu ia berkata, telah berkata Abu Jahal laknatullah ini pada jamaah daripada orang-orang nangka nang maliwati batas daripada Quraisy. Ujar Abu Jahal, adakah nang menghamburi Muhammad temuannya di hadapan kamu? Non tanah kan adakah? Ujar lain, naam ya. Artinya maukah Muhammad sudah hamburi tanah muanya aman ada di hadapan kamu kena? Oh jangan ya. Ujar Abu Jahal demi Lata demi Uzza. Sungguhnya jika aku melihat Muhammad itu memperbuat yang demikian itu amunnya sembahyang kena, aku jajak bulunya. Ujar. Dihantam bulunya, dijajak bulu Nabi. Dan aku hamburi mukanya itu dalam tanah. Jadi dihamburi tanah ulang beroboi dijajak kepala. Nah ini. Nah bulu dijajak dihamburi tanah, ini maksud Abu Jahal. Nah lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian sembahyang, Abu Jahal datang pas bapara hendak menjajak dulu Nabi, sekalinya mundur murid Abu Jahal mundur, sekali kada mundur aja sebab parak pada mundur aja pula. Nah kenapa? Lalu mengibarkan pulang 2 tangan dari bodor, padahal bawa tanah apa-apa sudah. Nah, lalu bubuhan Abu Jahal yang sombong-sombong tadi melintasi batas berucap, apa bagaimana Abul Hakam? Kata Abul Hakam, Abu Jahal bapak nang mempunyai hikmat, profesor titanya Abu Jahal bergambar Abul Hakam. Kenapa dia sempat digelar pulang Abu Jahal? Ada kejadian. Di apa kejadiannya ini? Nah, waktu Ammar Ibnu Din Al-Amiri dipukul oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tanding rupanya, hantuk oleh Sayyidina Ali karena gulunya. Sayyidina Ali yang besi mukul. Orangnya Ammar Ibnu Din Al-Amiri ini kono panjang basah dan kan apilan dia orang ini.
kuat dipukul sana Ali namun kok gancang namanya gancang talingkar besinya itu kagulu amar taputar talipat sama kali bu kakalung jadi kakalung besi itu kan kehebatannya taputar rupanya besi halus juga kayak besinya jadi lama aja taputar rata jadi kakalung cuma maju kada kau bingkang kada kawa halusnya besinya menang kayaknya alih jalan jadi udah besi belitung udah kan aja taputar itu di punggolo nah apa ada amar tuh membuka kesakitan berikit becekek badan nah lalu ditarik ke sebelahan ujung nawan tali takut ciak amarnya pulang kesakitan teruk mendandani dibingkang macam-macam kesakitan datang Abu Jahal jangan Abu Jahal kenapa mendandanin gampang Abu Jahal mendandanin dia mau ditarik kesakitannya nah coba aja Abu Jahal lihat aja kalau orang bola basing ke apa aja dipuput dulu jadi dipuput dulu dihabangi aja Abu Jahal carikan tukang puputnya pandai nih mau puput apa puputan apa nih tuh ini nah jadi habang banyak habang basinya nih itu tabingkang Abu Jahal bah hujan yang lain orang abang di mata bah Abu Jahal dasar besinya juga pada orang tahu nah lah dapat dataan Pak Abu Jahal ikannya Abu Jahal bapak yang paling bunga artinya nah diharapkan itu ulang supaya selamat caranya Abu Jahal asal besinya aja tepatnya biar orang ngampus gak tahu ya nak membuka pada aja nak baca besi nah lalu dapat data Abu Jahal dari asal Abu Hakam marah nah itu kejadiannya jadi antara Abu Jahal ikannya bapak yang paling bunga nah itulah lalu sekalinya berparak tadi Abu Hakam kenapa jadi Abu Jahal sungguhnya antara aku dan antara Muhammad itu ada got daripada api ada yang menghalangi api sekalinya dan haru-hara dan ada sayap pula jadi beregol dari belakang Nabi itu jadi kada kawannya jangan mundur nah lalu Allah Ta'ala melayat tadi ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla bagaimana pendapatmu nah orang yang menegah seorang hamba apabila dia sembahyang dan itu yang gila bana nakal bana orang lain ara'aita in kana ala huda aw amara bit taqwa nah bagaimana pula pendapat jika ada ia nang sembahyang lain Nabi itu atas petunjuk itu jalan yang benar amar bittaqwa atau menyuruh ia dengan bertakwa kepada Allah nah tentu benar ini tentu kada layak nang diganggu disakiti apa-apa orang nang bujur Nabi itu bujur cuma nang menyakiti mengganggu orang nang dihiri dan kebenarannya ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara bagaimana pulang pendapatmu pulang jika ia mendustakan saya Abu Jahal dan berpaling daripada agama kada mau menurutnya alam ya'lam bi anna Allah yara tidakkah ia mengatakan bahwa Allah melihat seluruh perbuatannya yang jahat-jahat itu mestinya baampihnya tertegah balu majakal lagi baampih jangan Tuhan tahu jagawian Abu Jahal yang jahat-jahat merencanakan nak membunuh Nabi macam-macam tahu kala sebenarnya tidak akan sampai rencana Abu Jahal itu hendak membunuh Nabi atau menjajak bulu Nabi nah ini tidak bisa bahkan murid Nabi Muhammad yang akan membunuhnya dan menjajak dadanya ini ujar Tuhan dia barang yaitu Abdullah bin Mas'ud ini yang sanggup kena membunuh Abu Jahal menjajak dadanya la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah demi Allah sungguhnya jika tidak berhenti Abu Jahal itu daripada mengganggu Nabi kami ambil di ubun-ubunnya dan akan ditarik pulang di ubun-ubun ke neraka di akhirat atau juga diambil karena bumbunnya dalam dunia juga Abu Jahal itu akan mati akan ditarik di bumbunannya dihirit turang yaitu Abdullah bin Mas'ud karena mengacak karena menahan hiritnya kepala Abu Jahal Ruya anna Abu Jahl lamma qala in ra'aytuhu yusalli la ata'anna unuqahu fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah wa amarahu Jibril alaihi salam bi an yaqra'aha ala Abi Jahlin wa yakhiru lillahi sajidan fi akhiriha fa fa'ala fa qada ilayhi Abu Jahlin yata'unuqahu falamma dana minhu naqasa ala aqibai raji'an fa qila lahu ma laka qala inna baini wa bainahu fuhlan fadiran fahu
law masaitu ilaihi la taqamani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law dana minni laqatafatul malaika udwan. Diriwayatkan bahwa Abu Jahal itu tatkala mengata, jika aku melihat Muhammad itu sembahyang, demi Allahnya aku jajak gulu Nabi, hendak menjajak yang menghamburi tanah tadi. Lalu Allah menurunkan ini surah tadi, lalu diperintah Allah kepada Jibril bahwa membacakan kepada Abu Jahal pula. Jibril menyuruh kepada Nabi SAW supaya dibacakan ayat itu kepada Abu Jahal. Nah, lalu Nabi pun bersujud karena Allah di akhirnya disuruh wasjud waqtarib tadi. Ini ayat ini dari Jibril Muhammad bacakan dengan Abu Jahal. Lalu Nabi memperbuat. Sekalinya sungsung Abu Jahal datang kepada Nabi. Nabi sembahyang hendak dijajaknya gulu Nabi. Tatkala para hendak menjajak Nabi, sekalinya mundur murid Abu Jahal. Mundur. Lalu dikata orang bagi Abu Jahal, malaka apa engkau? Ujarnya manjak, sungguhnya antaraku dan antara Muhammad itu onta nang kanan, onta laki membuka mulutnya, onta saling kenalan kenal pulang penglihatnya Abu Jahal membuka muntung penanga onta. Jika aku berjalan kepadanya, niscaya onta itu unta lah kan, dari untanya le onta. Nah, lalu ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menghabarkan Abu Jahal datang nak menjajak tiang. Ujar Nabi, jikalau berhampir Abu Jahal itu daripadaku, niscaya disambar akan dia oleh malaikat. Makanya malaikat tadi menyerupai udwan satu anggota di untanya, kepala sampai dada sampai ke batis habis di untanya oleh onta tadi menyerupai itu malaikat. Nah itu Abu Jahal. Jadi telah naspa ambin nafsnya. Tapi kada jadi pang lagi. Nah, waruya annahu lamma nazal suratul Rahman wa allama al-Qur'an qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi may yaqra'uha minkum ala ru'asai quraisyin faqama Mas'udin wa qala ana ya Rasulullah thumma innahu wasala ilaihim fara'ahum mujtami'ina hawla al-Ka'bah faftataha qira'at as-surah faqama Abu Jahlin faratamahu fasaqqa udhunahu wa admahu fansarafa wa aynuhu tadma'u falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqqa qalbuhu wa atraqa ra'sahu maghmuman fa idza Jibril alaihi salam yaji'u dhahikan mustarshiran faqala sallallahu alaihi wasallam ya Jibril tadhaku wa Ibnu Mas'udin yabki faqala sata'lamu. Falamma ghafira muslimina yawma badri itamasa Ibnu Mas'udin ay yakuna haddun fil jihad faqala sallallahu alaihi wasallam lahu khudh rumhaka wa tamistajurha man kana bihi ramakun faqtuhu fa innaka tanalu thawabal mujahidin. Dan diriwayatkan pulang bahwasanya tatkala turun surah Ar-Rahman 'allama al-qalam. Ar-Rahman 'allama surah Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allama al-bayan. Turun 'allamahul bayan. Lalu Ibnu Mas'ud berdiri lalu mengucap ya Rasulullah ulun. Ulun ya Rasulullah nang bacakannya. Kemudian Ibnu Mas'ud ini berjalan mendatangi Quraisy sampai kepada mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu. Dilihat oleh Ibnu Mas'ud mereka sedang berhimpun di keliling Ka'bah. Lalu Sidin mulai membaca surah itu. Ayat rupanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan, seterusnya. Lalu Abu Jahal berdiri mana menteleng naon Ibnu Mas'ud tak pelengnya. Ya, Ibnu Mas'ud orang halus. Nah, membelah pulang akan telinganya. Rabit ditempeleng namanya utas sampah Abu Jahal. Utas kana aja kayak gitu. Nah, rabit telinga dan dadarahan pulang. Maka lalu Ibnu Mas'ud bulik, mata Sidin menangis,
Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ibnu Mas'ud itu menangis, gaung-gaung menangis, lalu Nabi tipis hati, lalu Sidin menundukkan kepalanya bersedih hati. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan orang halus kenapa melawan. Nah, lalu Nabi bersedih hati, tiba-tiba Jibril alaihissalam datang tertawa gembira Jibril. Lalu ujar Nabi, "Ayo Jibril, engkau tertawa. Ibnu Mas'ud ini sedang menangis." Lalu ujar Jibril menjawab, "Sata'lamu, engkau lagi akan mengetahui." Tahu aja tak enak, jadi aku tahu nih Jibril. Maka tatkala menang orang Islam di hari perang Badar. Terjadi perang Badar. Ini para Badar rupanya kesan perang Badar. Perang Badar Nabi Muhammad 313. Orang kafir lebih 1000, cukup dengan alat senjata. Lalu terjadi pertempuran di perang Badar itu mulai tanggal 17 Ramadan. Dalam puasa menang umat Islam. 70 ikung orang-orang kafir itu nang terbunuh, 70 nang tertawa. Di antara nang mati tadi Abu Jahal laknatullah. Tapi ini Abu Jahal waktu perang itu belum lagi mati, cuma angak-angak di dadanya. Nah, sudah habis mendapat kemenangan, harta ghanimah banyak, musyrikin sudah berikan. Lalu Nabi mencari akan Ibnu Mas'ud, bahwa adalah Ibnu Mas'ud itu bahagian dalam jihad juga. Jadi sini mana Ibnu Mas'ud ada Ibnu Mas'ud. Dimana supaya perolehan bahagian dapat pahala jihad, sini kan orangnya halus, rendah aja. Ibnu Mas'ud itu ada tinggi, enggak udah tumpir pulang. Amun sidin bajaran kaulu, angin marah kailir aja, amun angin deras ya tetap undur. Nah, jadi itu angin itu undur, amun angin jiwa, angin keras jiwa ya. Nah ini Ibnu Mas'ud. Lalu datang Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi berucapkan Ibnu Mas'ud, "Khudh rumhaka." Ambil tumbakkan. Ya Nabi Ibnu Mas'ud ambil tumbakkan. Dan carilah pada orang-orang luka. Nang mana nang situ buang kupar pos nang luka-luka itu cari nang mana orang yang ada dengan dia. Rahmat lagi masih ada kata-kata membunuh orang kafir ini jihad, hendak pahala dapat jihad, jadi bunuh. Jadi Nabi siapa yang ada pina kata-kata dada itu cari, lamunnya ada bunuh, maka engkau mendapat pahala orang-orang yang berjihad. Pokoknya sidin membantu itu banyak. Oleh Rasul halus awak, karena kau jangan bertanding dahulu itu bapadan. Nah saya bapadan sampai cumpir kada kau apa-apa. Ibnu Mas'ud itu tugas banyak membawakan sandal Nabi aja. Orangnya alim banget karena mengaji non Nabi, jadi bujur halus tapi terus hadir masih Nabi alim gitu Ibnu Mas'ud. Nah lalu fa'akhadha yutali'ul qatla fa'idha Abu Jahlin masru'un yakhur fakhafa ayyakuna bihi quwwatun fayu'dihi fawadha ar-rumha ala mankharihi min ba'idin fata'anahu falamma arafa ajzau irtaqa ila sadrihi bihilatin falamma ra'ahu Abu Jahlin qala ya ruwayil ghanam laqad irtaqaita murtaqi sya'ban. Nah salah sudah itu disuruh Nabi tadi. Lalu Ibnu Mas'ud melihat berjalannya melihat orang-orang terbunuh. Lihat sini sirong-sirong 70 tadi nang matian itu. Sekalinya ada Abu Jahal rubuh. Di antara 70 itu sudah Abu Jahal rubuh. Menggerong orang itu. Nah, menggerong orang mati itu ibarat kena luka. Gerong Abu Jahal ini. Lalu Ibnu Mas'ud itu takutan pulang dengan Abu Jahal ini. Kalau Abu Jahal karena menyakiti, jadi jauh-jauh aja melihat cari tombak, tombak itu dapat sini tombak cucukkan sini ke tentang hidungnya cucuk Ibnu Mas'ud di hidungnya. Sekalinya kada bergeraknya dari jauh zaman cucukkan itu jauh-jauh cucukkannya kalau pindah itu bangun Abu Jahal ya kan. Nah dihampasnya Abu Jahal apa sakitan ini. Nah tapi kalau mengusulkan bahwa Abu Jahal lemah sudah kada apa lagi juga dicucuk sudah kesenggarakan juga dinaiki si dina di dadanya Abu Jahal karena ya berhimat maneke dengan dandanan kau maneke ka dada halus banget kalau sedentah bihilatin dengan dandanan banaik basalah berjajak di mana Abu Jahal menyukunon ke derum itu jangan ngalih juga naik Abu Jahal ke derum berani gunungnya. Nah lalu dandan maneke dada Abu Jahal itu
Tatkala Abu Jahal melihat Nabi Muhammad, penggembala kambing ini ucap aja lagi. Sungguhnya engkau naik menakiku dengan susah payah. Ujar Ibn Mas'ud berucap manjap, bapa menek dada jadi susah payah nyawa hati naik ke dadungna. Ujar Ibn Mas'ud menjawab, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang mengatasi. Ini Islam tinggi, kada ada yang mengatasinya lagi. Ujar Ibn Mas'ud. Nah, lalu Abu Jahal berucap, awak juga pendel lagi naman garang tadi. Ujar Abu Jahal, "Ataballigh sahibaka annahu lam yakun ahadun abghadu ilayya minhu fi hayati wa la ahadun abghadu ilayya minhu fi hali mamati." Sampaikan kawan-kawan Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada seorang yang lebih dimurka kepadaku daripadanya pada masa hidupku. Lagi aku hidup aku paling murka kawan ikam itu yaitu Nabi Muhammad. Dan tidak ada seorang yang lebih dimurka kepadaku pulang daripada ketika matiku. Waktu mati aku murka banaja kawan ikam itu yaitu Nabi kita Muhammad. Lalu Abu Jahal berucap bagi Ibnu Mas'ud, "Napa iqta' ra'si bi sayfi hadza li annahu ahabbu." Ujar Abu Jahal, Ibnu Mas'ud, potong aja nih kepalaku ini dengan pedangku ini. Karena pedangku lebih tajam, lebih landap lagi. Pedang kemudian ada kalau bapak-bapak ada makanan. Nah, lalu ditatak oleh Mas'ud kepala Abu Jahal itu membawa pulang karena kau panggal si dina monyet mengkasah telah timpasakan sini pedang sini ya teman tuh Abu Jahal itu pedang halus mau ilah pola halus orangnya ada makan. Ayo Abu Jahal, ayo ambil pedang lagi timpasakan ke gulunda, maka ditimpasakan ke gulu panggal gulu ini itu angkat pulang karena kawa ngalih angkat. Nah, lebih itu karena kawa angkat itu napa dibelah sidin talinganya, cocok akan pulang ke telinga pulang. Telinga Abu Jahal lembeng benar-benar. Cocok akan lembah dicocok di jari sidin benang. Nah, lalu mbak dicocok di telinganya masuk akan benang. Jaratnya dihirit oleh Ibnu Mas'ud kepala Abu Jahal itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril di hadapan Ibnu Mas'ud itu tertawa aja. Ada jodekeng Jibril juga. Lalu berkata Jibril, "Ya Muhammad," aja Jibril, "Udhunun bi udhunin, lakin ra'suha huna ma'al udhun." Talinga Muhammad dibalas dengan talinga juga. Ibnu Mas'ud luka kalau tempelengnya Abu Jahal merambut telinga, balasannya telinga juga pulang. Tetapi ujar Jibril kepalanya nawan talinganya sing kepala nawan talinganya. Di sini sih kepala nawan talinganya, jadi tandang Ibnu Mas'ud. Jadi tempeleng tadi biasa aja sampai luka, ini balasannya talinga pulang. Dicucuk oleh rongkang juga, diirit pulang nawan kepalanya lagi. Nah, ini Abu Jahal mati ya kan? Ini Tuhan sanggup aja, cuma Tuhan menempokan ban aja. Lagi jaya si Abu Jahal itu sudah sampai waktunya mati juga teguh kah ya kah? Teguh. Bang Ibnu Mas'ud menamparnya tadi ya, mana menimpasnya mantul ya. Parang Ibnu Mas'ud gila halusnya. Nah, nasfa'am bin nasiyatin kadhibatin khati'ah, bundunan yang pendusta pada ucapannya, yang salah pada perbuatannya. Iya si Abu Jahal laknatullah tadi. Fayad unadiyah, maka nak memanggil akan majlisnya nang berhimpun-himpun untuk bermusyawarah. Abu Jahal, ayo jamaahnya panggil. Anak apa ya, anak mambal anak macam-macam non Nabi, ayo silahkan panggil jamaahnya. Sanad Zabaniyah, jatan kami lagi akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ini malaikat nang keram nang kasar. Kenapa jadi turun ayatnya pulang lah? Nah, ini asalnya ujar Ibnu Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli. Pada Abu Jahlin faqala alam anhaka an hadza fazabarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Jahlin wallahi innaka la ta'lamu bi anni aktsaru ahli wadi nadiyan. Fa anzalallahu ta'ala qalat unadiyah sanad uzzabaniyah. Nah, ini berkata Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Datang Abu Jahal, ujar Abu Jahal, Nabi hendak sembahyang, tidakkah aku larang engkau daripada ini? Sudah mentaati jakalinya jangan sembahyang. Jadi sarik sembahyang. Jangan Nabi. Ya mana tunda lah.
awas dia Nabi. Nah, karena tahu aja. Nah, lalu ancam oleh Nabi pula. Ayo, ya Nabi. Nyawa penangatin awas karena tahu akan dibalas oleh Allah. Nah, lalu Abu Jahal berucap, demi Allah sungguhnya engkau mengetahui aku ini paling banyak ahli curang ini. Pengikut. Nah, dia dari orang nambah kawan, nambah himpun tadi. Jamaah aku ini paling banyak Muhammad. Nah, lalu ujar Tuhan turun ayat tadi, ayat punya dia. Ayo hendaklah memanggil, ayo kawan-kawannya dari jamaahnya nang himpun itu panggil aja. Berapa banyaknya? Sanadus Zabaniyah. Kami pun akan memanggil mereka Zabaniyah. Nah, ini akan nang mantam Abu Jahal di bumbunan gitu terus dibawa ke neraka. Nah, sehingga ujar Ibnu Abbas, kalau ini itu memanggil jamaahnya itu bisa diambil oleh mereka Zabaniyah. Nah, ini kala la tuti'hu. Nah, sebenarnya tidak sampai rencana Abu Jahal itu hendak membunuh Nabi macam-macam itu. Tidak bisa, jartan sekali-kali tidak bisa. La tuti'hu, jangan engkau taati akan Abu Jahal itu. Napa nang disuruhnya meninggalkan sembahyang? Kekali aja gawi terus sembahyang biar menangati ujar Tuhan. Nah, sanad wasjud la tuti'hu wasjud waqtarib, dan sujud oleh mati sembahyanglah, sempurnakanlah beribadah kepada Allah baik dengan perbuatan atau menyampaikan menyuruh orang bersembahyang, dan sedikitkanlah memikirkan musuh Abu Jahal. Tajani parduli dia menangati macam-macam. Allah memangkorkan engkau dan mendorong engkau. Waqtarib, dan tuntutlah dengan sujud engkau itu menghampirkan diri kepada Allah. Ini disuruh menghampirkan diri kepada Allah. Sujud wasjud waqtarib. Sujud menghampirkan diri kepada Allah. Ini disuruh. Nah, ini jadi disuruh sujud Nabi. Orang menangati itu tetap aja sembahyang, jangan sampai menurut orang menangati tadinya kada apa-apa juga, kada kau kekuasaan apa-apa juga hendak membunuh Nabi ya kada kau aja, tetap Tuhan memelihara. Jadi beberapa kali yang mencoba Abu Jahal malam Tuhan hendak membunuh Nabi, kada kawa balik Abu Jahal sama tergugur dalam sumur. Ini seorang juga. Nah, ini riwayat Maulid Nabi kita Muhammad SAW, perjuangan Nabi dalam menyampaikan agama Islam itu terus diganggu oleh Abu Jahal laknatullah dan kawan-kawannya. Nah, jadi kita ada peringatan Maulid karena semalam rencana terakhir tanggal 30 di masjid kita ini oleh Haji Zainuddin MZ, tapi dimundur karena beliau terbarung malam minggu itu ke Medan 2 malam. Akhirnya sudah menetapkan waktu itu malam Rabu, tapi malam Rabu nang ke 10 biar aja kita terus aja Maulid itu sini, jadi dimundur 10 hari undurannya. Karena sudah orang mendaftar situ lawas sekalinya sudah 4 bulan berdahulu. Sidin kada tahu juga waktu di sini datang utusan ke sana. Ujasin aku aja malam 30 itu. Lalu terus berangkat ke Singapura. Uja pedam sekalinya boleh. Ya saya sekalinya ujar ajudan Sidin, nangbuan sekretaris Sidin ini mengatakan bahwa malam minggu itu isi sudah di Medan orang 4 bulan beliau. Jadi kada kau lagi itu diundur-undur. Nah, lalu di sini aja nang diundur malam 10 Rabiul Akhir, malam Rabu. Ini bagus saja nih. Kenapa? Supaya persiapan kita bagus, seterat kita bagus, nang bala-bala waktu pemerintah merencanakan tuh hendak kita pariakan, hendak diaspalakan, nang ditunggu lirang sudah betuyuk batunya. Nah, di masjid ini namun dituyuk batunya, kalau kita rujuk-rujuk pulang orang ya kan. Jadi selalu menggawe aja kira-kira itu naon batu-batunya. Terima kasih banyak kepada pemerintah. Jadi tuntung sebelum insya Allah peringatan Maulid kita mulai, insya Allah ini maksud pemerintah itu cepat aja. Itu ditunggu lirang itu nang kono pinanya batunya sudah nang beramuk ada juga. Nah, itu akan diaspalakan nang kono tuh nang apa tunggu lirang itu kalau luang nang kono. Nah, ini lubangnya itu ditapaliakan, diaspalakan pada hulu, dan di hadapan masjid diminta juga dikanali itu. Jaspo dan lain-lainnya membariakan juga itu napa sampai ke pinggir buat itu jaganya dikanali jalanan ini, karena itu ngalih motor aja bersusihan
tamandak sebuah ya kalau ke pinggir banyak orang banyak jualan jadi ini berat aja kena insyaallah. Tapi mudah-mudahan tadi selesainya sebelum kita mengadakan peringatan Maulid malam 10 malam Rabu Rabiul Akhir. Nah inilah. Ya terima kasih. Dan pula diingatkan bahwa tanggal 7 Agustus esok kita hari Jumat nang batahlilan itu di mana-mana masjid dimintakan supaya batahlilan sebagai tanda syukur kita kepada para mujahidin syuhada itu nang berjuang baik yang dikenal atau yang tidak dikenal orangnya diberikan hadiah pahala tahlil qul huwallahu ahad dan lainnya itu kepada pejuang Islam itu nang gugur di medan pertempuran merebut kemerdekaan ini. Nah, itulah diingatkan dari masjid-masjid ya. Jadi sebelum bang batahlilnya dulu kurang seperempat atau kurang 10 karena batahlil dihadiahkan untuk para mujahidin itu. Nah, di sini tafsir yang kita baca mudah-mudahan sama-sama dapat berkah dan manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah disulahi umur kita dengan husnul khatimah mati beriman dapat mengatakan la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ba'na wa'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma awwina bi'ilmin wa zidna bi'ilmin wa akrimna bi-taqwa wa jamilna bil-'afiyah. Allahumma arzuqna husnal wa sayyidina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.